Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah yang akan terjadi di hidupmu ke depan ya. Saya merasakan energi baik ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, apa yang terjadi dalam hidupmu? Kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana yang akan terjadi dalam hidupmu? Saya merasakan energi baik ya. Semoga benar-benar baik yang terjadi ya, karena ya happy aja. Saya nggak tahu ya, saya memberikan judul atau tema kita itu sesuai intuisi ya. Apa yang energinya paling tinggi saat ini itu yang akan saya readingkan ya. Kalaupun tidak 100% energimu ya, jadi tidak 100% juga apa yang akan kamu ada di readingan ini terbaca ya, tetapi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Dan kalaupun kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya dan itu berbayar. Oke, kita langsung saja ya. Apa yang akan terjadi padamu di hari esok ya. Hari esok ini juga bisa sudah terjadi ya saat ini ya. Di sini ada the death ya. Wah, pola hidupmu kemarin saya sudah baca di readingan beberapa hari sebelumnya. Hidupmu tuh akan lebih jauh lebih tenang, lebih damai ya. Dimana hidup yang indah aja gitu, hidup yang enteng gitu. Nggak mau ribet, nggak mau pusing. Ya, saya lihat di sini kamu akan lebih mencintai diri sendiri, lebih fokus pada diri sendiri, lebih mengutamakan diri sendiri ketimbang berfokus pada orang lain, ketimbang mau kepo urusan orang lain, ketimbang mau gosip. Ya, nggak mau itu. Jadi kamu tuh punya banyak masalah, jadi kamu berfokus pada penyelesaian masalahmu ketimbang ribut, ketimbang kepo urusan orang ya. Jadi nggak ada mau kepo-kepo ya urusan kamu lagi tuh. Kamu sudah meninggalkan sampah-sampah ya, kota sampah di sini untuk hidupmu yang baru. Walaupun mungkin kamu sendiri, kamu lebih introvert, kamu berbenah di rumahmu, kamu percantik, pernyaman, rapi. Saya lihat di sini kamu lebih produktif. Produktif dalam hal apa? Produktif dalam hal apapun, terutama yang menghasilkan cuan. Kalau nggak menghasilkan cuan, kamu nggak mau kerja terlalu tergesa-gesa atau terlalu menggebu. Yang menggebu yang ada cuannya. Kalau nggak ada cuannya, kamu lebih baik menolak ya. Maaf, kamu akan menolak, bukan lebih baik menolak. Itu seperti pendapatku ya, tapi maksudnya saya, kamu akan menolak dengan tegas kalau hanya membuang-buang waktumu. Ya. Saya merasakan energinya kamu akan lebih mau mencari ketenangan dan mau mencari sesuatu yang menghasilkan, bukan menghasilkan capek, tetapi menghasilkan duit. Tetapi dengan kondisi yang tenang, tanpa saingan, tanpa drama, tanpa bacot ya. Karena banyak mungkin di masa lalu kamu tuh terkoneksi dengan orang-orang yang ngomong kosong. Tong kosong, nyaring bunyinya, cari muka ya, orang-orang toksik hanya untuk menjatuhkan orang, senggol sana senggol sini ya, cari muka kepimpinan.
ya selalu merasa paling benar. Ada beberapa seperti gitu, dimana udah deh kayaknya itu bukan tempatku deh, saya cari tempatku. Makanya ada yang saya lihat yang resign atau ya buka usaha sendiri atau jadi konten kreator dan sudah mendapatkan penghasilan dari kreator, ya, dari platform yang kamu wadahi, ya. Maksudnya kamu entah banyak ya, entah TikTok, YouTube, Facebook, ya, yang menghasilkan. Kerja di rumah aja menghasilkan. Ngapain kerja di luar kalau di dalam rumah aja bisa menghasilkan. Nah, ini tadi saya bilang kamu berbenah rumahmu. Walaupun sederhana tetapi nyaman. Kamu beli AC atau kalau memang nggak ada AC, kipas angin tapi yang turbo, yang betul-betul anginnya kencang supaya kamu tidurnya nyaman. Makan juga walaupun cuman nasi tapi kamu langsung ala kadarnya, ya, mungkin pakai sambal colo-colo dengan mungkin apa gitu, ya, ikan kering juga nggak apa-apa, yang penting nikmat, nggak ada hutang. Karena saya lihat di sini kamu yang ada punya hutang akan lebih fokus ke melunasi hutang ketimbang gaya hidup. Ya, kalau nggak punya hutang lebih enjoy lagi, malah merawat diri, pergi ke salon, nge-gym, beli barang-barang yang dibutuhkan bukan karena keinginan, ya. Bahkan mungkin kamu akan pergi facial, rajin pergi perawatan dari ujung muka, ujung rambut sampai ujung kaki, ya, luluran, pijat, massage, ya. Lebih mau ringankan hidup aja gitu, kayak macam seolah-olah kayak ya hidup ini harus dinikmati, saya kerja untuk diriku bukan untuk orang lain, ya, selain anakku ya dengan keluarga inti, tapi saya harus juga fokus utama gitu, ya. Tuh di sini, ya, Ten of Pentacles, ya, lebih duit itu dipakai untuk menyenangkan hati orang terkasih dan paling utama adalah diri sendiri, ya. Kebutuhan anak tercukupi, kebutuhan keluarga tercukupi, lebihnya ya saya pakai untuk tabungan masa depan dan setidaknya reward untuk diriku yang telah berjuang menghasilkan cuan. Masa saya yang bekerja, diriku yang berkorban untuk menghasilkan cuan, masa saya nggak memperhatikan? Ibaratkan perawatan gitu, ya, mesin aja bisa aus, ya, harus diganti entah oli entah apa, perawatan gitu kan. Masa tubuh wanita ataupun pria ini yang ganteng ini, yang cantik ini nggak dirawat, ya. Jadi kamu akan mempercantik diri, akan memperganteng diri. Ada pun saya lihat akan pergi mungkin oplas, ya, oplas apapun terutama mungkin bagian hidung, bagian wajah, ya, dan bagian tubuh. Tetapi saya lihat memang lebih ke perawatan. Ada juga yang energinya tinggi di sini. Pergi perawatan untuk ini saja sih, massage yang ringan-ringan, ya. Tetapi itu sudah reward untuk diri sendiri, ya. Oke, ada di sini ada di devil, nggak mau. Ada orang yang mungkin nanti akan menggosip, atau mungkin saya lihat ke depannya tuh kamu tuh akan dibenci, dijelek-jelekan gitu, ya, atau orang tukang iri, hina-hina gitu. Kamu diam aja, kamu nggak cepat marah, kamu nggak cepat tertrigger untuk emosi, ya, kamu diam aja. Kalau saya salah saya minta maaf, kalau saya betul ya ngapain mau berikan penjelasan, biarin aja, saya maafkan, tapi urusanmu dengan Tuhan, urusanmu dan diriku sudah selesai, urusanmu dan Tuhan. Nah ini, jadi kamu serahkan ke jalur langit, nggak mau ribut-ribut, nggak mau pusing, biar dia berkoar-koar, biar publik yang melihat dia punya karakter sendiri, menilai sendiri. Kamu tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, biarlah juga publik yang menilai akan dirimu, baik atau tidaknya dirimu. Jadi nggak membalas omongan-omongan orang, nggak membalas nggak berkuar-kuar untuk mencari pembenaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hidupmu akan lebih tenang, ya, indah juga. Kenapa saya bilang? Karena hatimu tuh tenang. Saya lihat kamu di sini lebih visualisasi, afirmasi, mendengarkan kata-kata positif, ya. Dimana bangun pagi-pagi udah bersyukur, bangun pagi-pagi udah ya pokoknya berdoa, mengucap syukur, ya. Kadang-kadang lagu kamu itu kamu dengarkan, ya, lagu-lagu yang ritme mellow tetapi enak didengar, untuk lebih lagu-lagu yang happy, bukan lagu-lagu cengeng, ya. Jadi hidupmu tuh banyak berubah saya lihatnya ke depannya, ya, dimana kamu orang yang dulu agak-agak sedikit perasa sekarang lebih tegas, yang dulu orangnya agak sedikit takut, yang pelit untuk mengeluarkan duit untuk diri sendiri, ke depannya saya lihat malah kamu fokus ke diri sendiri ketimbang orang, karena kamu sudah tahu bahwa diriku yang harus saya rawat, bukan orang lain yang saya rawat, kecuali anak, ya. Kalau suami atau istri baru sudah gede gitu kan, maksudnya
Ada beberapa yang saya lihat sudah gede tapi kayak macam anak bayi yang mau diurus lagi tuh, hempaskan. Kamu hempaskan. Ini udah capek, udah pusing ya, baru kamu nggak sesuaikan tupoksi kamu, karena ada beberapa seperti gitu. Yang mana diurus juga kayak anak baby ya, tidak melakukan tupoksinya dan akhirnya menjadi beban untuk dirimu, kamu berkata tidak untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini masuk dalam hidupmu. Ada beberapa seperti gitu, mengambil keputusan untuk cut aja, walaupun mungkin suamiku atau istriku. Karena ini bukan berarti semuanya ya. Saya lihat energi paling tinggi di mana kamu bantu saya dong dalam ngurus anak, bukan saya sendiri. Masa saya juga harus mengurus kamu? Kita kan sama-sama tim. Ya, dalam keluarga ini bukan satu saja yang berjuang, tapi sama-sama ya membesarkan anak, mencari nafkah. Yang satunya malas, yang satunya tiktokan, ya satunya boros. Ya kamu menyesuaikan aja ya, karena di sini energi yang paling tinggi adalah energi orang-orang yang mungkin mempunyai pasangan tapi pasangannya itu malah memanfaatkan pasangannya sendiri. Ya, pasangannya yang kerja capek, dia yang habisin. Ya, ujung-ujungnya bilang apa dibilangnya, nggak ada duit ya. Ataupun ada juga pasangannya yang ini istri yang harus mencari nafkah, laki-lakinya malah tidur-tiduran, bilang nggak ada pekerjaan atau belum hoki atau belum macam-macam, padahal sebenarnya malas. Ya, ada beberapa terkoneksi dengan laki-laki pemalas dan terkoneksi dengan perempuan pemboros. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Karena kemarin energinya paling tinggi perempuan, ya. Makanya ada yang komentar, ini untuk wanita aja ya Kak Ica. Ya, energi yang paling tinggi yang saya bacakan gitu. Ini umum, mau perempuan mau laki-laki ya terserah. Ya, kamu di posisi mana? Kamu ambil saja sesuai dengan readingan pembacaan ini yang sesuai dengan kamu. Karena ini energinya umum, energi general. Ya. Jadi energi paling tinggi aja yang saya bacakan. Kalau energi kamu rendah ya nggak dibaca gitu. Ya. Kamu mau 100% energimu silahkan hubungi kontak WA saya. Intinya kan gitu. Ya. Jadi kamu lebih fokus ke diri sendiri ya, dan paling kalau sudah mempunyai anak-anak. Kalau masih bujang ya, belum terikat pernikahan, saya lihat ke adik ya, mungkin kamu akan lebih memanjakan adikmu kalau dia butuh ya, dan orang tua. Itu namanya berbakti. Berbakti pada ortu ya. Tuh di sini ada Five of Swords ya, walaupun mungkin kamu pening, pusing, ya udah biarin aja. Ya, karena kamu di sini saya lihatnya lebih tenang ya pada masalah, bisa mengontrol emosi, dan kedepannya saya lihat kamu lebih tidak mau terlalu termakan gosip dan cinta-cinta palsu. Waduh, bicara cinta palsu nih ya. Jadi hidupmu ingin indah, ingin tenang, ingin damai ya, dan menyenangkan aja. Kamu ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri ya. Ketimbang mengemis cinta, mengemis kebahagiaan dari orang yang salah atau orang toksik. Dan saya merasakan energinya juga tidak terpaku pada ini ya, kata orang ya. Jadi kamu itu kayak punya prinsip yang mana orang bilang jangan, tapi kalau kamu punya prinsip harus, ya kamu lakukan. Ya, ataupun mungkin kondisinya mereka bilang itu jelek, ya kamu buktikan bahwa pendapat kamu itu benar gitu. Jadi kamu punya daya juang yang tinggi ke depannya. Ya. Terus emosi yang stabil dan percaya diri. Dimana kemarin kamu kayak nggak pede, sekarang kamu lebih pede ya. Entah dalam berucap, bertindak ya. Dan saya lihat pola pikirmu, kamu lebih berani aja. Karena pede itu ya, kamu lebih berani, nggak takut. Dulu mungkin kamu takut setan, kamu takut menghadapi pimpinan atau apa. Sekarang kamu kayak setan itu temanku. Aku juga setan ya. Ada beberapa yang berpikir seperti gitu. Ya ngapain takut setan? Dunianya berbeda kok ya. Jadi kamu kayak macam dulu mungkin ditakut-takuti. Sekarang kamu kayak ya udah, saya tahu dunia kita berbeda, kamu hanya menakut-nakuti, dan itu dari pikiranku saja. Jadi kamu berpikir ke medis lagi ya. Kalau setan-setan itu kayaknya halusinasi saya, nggak ada itu. Kayak pikirnya seperti gitu aja. Walaupun kok saya biasa macam melihat bayangan apa, itu perasaanku aja. Jadi kamu kan nggak berfokus ke negatifnya, kamu selalu berpikir positif. Kalau memang saya di vibrasi bawah, saya lihat yang menakutkan, tapi kalau saya di vibrasi atas, saya melihat yang menyenangkan. Dimana ya setan itu menjadi malaikat kalau saya di vibrasi atas.
atas. Ketimbang saya berfokus pada yang negatif ya, dimana pocong lah apalah ya, yang macam-macam yang membuat saya takut. Jadi kamu tidak berfokus pada negatif. Kamu lebih oke, saya akan melihat sosok malaikat ya. Jadi lebih menyenangkan aja, lebih happy tuh, tertawa ya, walaupun mungkin masih panjang perjalanan tangga-tangga, tapi happy, nikmati hidup. Wah keren ya. Bicara setan nih ya. Ini karena ini di devil, ada iblis ya yang menakut-nakuti, tapi kamu sudah nggak takut, biarin aja ya. Kamu menakut-nakutiku, aku akan balas menakut-nakutimu ya. Ataupun mungkin kita berteman, kita menakut-nakuti orang toksik itu ya. Ada beberapa seperti gitu ya, yang sudah nggak takut siapapun. Yang takut itu takut akan Tuhan dan takut nggak punya duit ya. Jadi yang lainnya tuh hempas, nggak takut lagi kamu nggak takut lagi ya. Dan saya merasakan energi dari kamu lebih fokus pada kerja dan kerja ya. Waduh, lebih takut nggak punya duit ini ketimbang takut setan. Waduh, ini bagaimana? Tapi ya ini ya realitanya ya. Kamu lebih ingin ketenangan, kedamaian ya. Jadi kalau macam contoh tadi ya, ini kok bicara setan-setan ya. Tapi ini sepertinya gitu, karena ada beberapa yang, aduh saya takut. Dan kemana-mana itu kayak macam perlu ditemani. Sekarang enggak, kamu tuh lebih jalan sendiri aja. Bahkan tengah malam pun ya, kamu jalan keliling keluar rumah gitu ya. Bukan pergi ke klub atau apa, maksudnya kayak macam ada sesuatu yang ingin diambil gitu ya. Kamu nggak takut ya, kamu tahu bahwa Tuhan melindungi. Jadi kamu jalan sendiri pun tanpa siapapun, kamu tahu bahwa Tuhan melindungi saya. Kalaupun ada yang negatif, kamu tahu bahwa itu tidak ada. Kamu berpikir aja itu tidak ada, walaupun mungkin kamu rasa kok merinding ya, tapi kamu tegas untuk oke, saya tidak melakukan hal yang salah, tidak pernah melakukan hal yang negatif ya. Mereka pasti juga tidak berani menggangguku, dan semesta melindungi. Tuh, lebih tenang, lebih damai. Kalaupun kamu pernah punya salah, kamu minta maaf ke orang-orang itu, kamu mendoakan ya. Bahkan kamu lebih banyak mendoakan orang-orang ya, walaupun kamu nggak kenal dia. Contoh nih, kamu jalan terus lihat orang itu ya, ada penjual, ada penjual yang mungkin sepi-sepi jualannya gitu. Kamu doakan, ya Tuhan ya, berikan mereka rezeki. Pokoknya berdoa apa aja untuk mereka supaya rezekinya bagus. Nah itu, dimana kamu juga berdoa untuk dirimu supaya sehat, bahagia, gembira ya, dan banyak rezeki. Jadi pola hidupmu saya lihat ke depannya lebih baik, dimana kehidupan kamu tuh sangat kamu menciptakan kehidupan yang indah dan kehidupan yang menyenangkan. Hati gembira, hati enjoy, banyak rezeki ya. Karena tadi saya bilang kamu berfokus pada pekerjaan yang menghasilkan duit ketimbang berfokus pada hal-hal yang tidak menghasilkan apapun ya. Dan kamu bisa mengontrol emosimu, banyak orang yang menyukaimu, banyak orang yang segan padamu ya, dan juga menghormatimu. Wah, keren ya. Kedepannya tetap semangat ya, walaupun mungkin dunia ini berkata harus berjuang, tetapi kamu tahu bahwa oke, saya berjuang dengan penuh keyakinan dan kegembiraan. Jadi tidak dijadikan beban. Kamu berfokus pada penyelesaian, solusi ketimbang ribut-ribut, ngeluh dan marah-marah ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa kalau orang itu marah-marah berarti ada tekanan mental. Saya nggak boleh menanggapi orang-orang itu, karena nanti yang saya juga akan kena dampaknya, di mana ya energi itu akan menular kepada saya. Jadi lebih memilih sendiri ataupun memilih orang-orang tertentu yang memang betul-betul sevibrasi, ketimbang banyak orang tetapi malah menjadi toksik ya. Jadi kamu tegas dalam hidupmu, lebih enjoy ke depan ya, lebih bahagia dan bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Tuh, jadi kamu jangan takut, karena saya lihat energi ketakutan banyak, kecemasan banyak. Tuh, saya readingkan untukmu ke depan lebih baik. Sekarang kamu menerima kebaikan itu tidak? Ya. Jadi terima kebaikan itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain ya. Pola hidupmu akan baik dari pikiranmu. Kalau pikiranmu sudah tidak baik ya jangan kaget kalau banyak lika-liku perjalanan hidupmu yang kacau. Jadi kelola pikiranmu, hatimu akan bisa menyambut kebahagiaan dan semesta memberikan itu
ya. Jadi pola pikirmu yang harus dirubah, mindsetmu harus dirubah ya. Kemana? Ke pola hidup yang lebih indah, lebih damai dan menyenangkan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.